Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sektio C. Saripapa Levi dengan NIM 3 digit terakhir saya, dengan NIM lengkap saya 400 40 324 620 026 dari program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai RTOS TAS ya. Nah, jadi ini ada programnya ya teman-teman. Di sini kita pakai header freertos.h dengan freertos/tas.h gitu kan. Di sini aku akan jelasin. Nah, di sini ada DHT.h itu kita pakai sensor suhu ya. Terus dan juga freertos itu sebagai manajemen tugasnya ya kan. Nah, ini untuk setup pinnya itu ada pin 2 sama pin 4 ya kan. Terus DHT type-nya itu DHT22 gitu kan. Nah, pin 2 itu dikonfigurasi untuk LED dan juga pin 4 untuk sensor DHT22 ya kan. Serial monitornya diatur di kecepatan 115.200 ya. Ini di sini di mana salah. Nah, ini dia. Ini monitor speednya biar kebacanya cepet ya kan. Nah, terus ini ada tas 1 itu ada kontrol LED sama counternya teman-teman. Nah, fungsinya itu buat membalikkan status LED setiap sedetik gitu kan. Jadi outputnya tuh menampilkan timestamp, terus juga status LED, nilai counter, dan ID core prosesor yang sedang digunakan. Jadi ketika nilai variabelnya naik gitu, menaikkan nilai variabel counter itu setiap siklusnya gitu teman-teman. Terus yang tas 2 itu ini sebagai pembacaan sensor, membaca data suhu dan kelembapan dari sensor DHT22 setiap 2 detik gitu. Terus outputnya menampilkan hasil pembacaan suhu, kelembapan berapa persennya gitu kan, dan nilai terbaru dari variabel counter dapat diakses oleh tas 1 gitu kan. Nah, terus buat mekanisme kerja RTOS itu sendiri itu ada di XTAS-Crate ya. Ini kita ini XTAS-Crate ya kan. Itu digunakan dalam setup untuk mendaftarkan kedua tugas ke dalam penjadwalan FreeRTOS dengan prioritas yang sama. Terus Vitas delay itu ini Vitas delay. Terus juga ini juga ada nih Vitas delay ya kan. Itu berbeda dengan delay. Fungsi ini untuk menonaktifkan tugas sementara agar CPU bisa mengerjakan tugas lain sehingga eksekusi tetap efisien. Nah, terus loop kosong tuh karena semua logika sudah dipindah ke dalam tugas masing-masing, fungsi utama loop tidak digunakan lagi gitu teman-teman. Terus selanjutnya kita akan ke dokumentasinya. Nah, ini ini kan ESP ya, berarti ini. Ini pengkompilan. Awas udah digeser-geser. Ini aku mute aja. Jadi untuk pengkompilannya ini aku full screen. Nah, ini penguploadan dan ini dia hasil dari pembacaannya tas 1 dan tas 2 gitu. Terus habis itu mana ya yang video ini bukan ya? Awas udah digeser-geser. Bukan. Oh, ini. Ini juga bukan. Awas. Terus video ESP32 ini kah?
Nah ini dia untuk percobaannya. Jadi ini adalah wiringnya juga. Terus habis itu ini kan wiringnya. Nah ini pembacaannya ya teman-teman. Seperti yang ada di video tadi. Terus ya habis itu ini apa nih? Nah ini yang lampunya nyala, ya kan? Terus ini lampunya mati, gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang selanjutnya kita akan masuki percobaan kedua, yaitu menggunakan STM32 gitu ya teman-teman. Jadi ini adalah codingannya. Terus sebenarnya tuh sama gitu kan dengan ESP, tetapi di sini agak sedikit berbeda gitu kan. Dengan fungsi bawaan FreeRTOS ini, kode ini menggunakan pendekatan multitasking non-blocking dengan menggunakan milis. Milis tuh milis gitu kan. Terus program ini juga dirancang untuk STM32 Blue Pill ya kan. Nah ini yang satu itu ada pseudo tasking. Kode ini nggak menggunakan penjadwalan seperti yang ESP sebelumnya gitu kan, melainkan mensimulasikan dua tugas dalam satu fungsi loop gitu. Terus ini menggunakan pengecekan waktu milis yang tadi aku sebutkan agar satu tugas tidak mengetikkan tugas lainnya ya kan. Terus yang kedua, tas satu itu blink LED ya kan. Aduh kesemutan. Tas satu itu blink LED dengan intervalnya itu 500 ms ya kan. Ini di sini ya kan. Terus tujuannya itu membalikan status LED setiap 0,5 detik. Outputnya itu mengirimkan data ke serial monitor berupa timestamp, status LED, dan jumlah siklus kedipan yang sudah dilakukan. Nah, pinnya itu yang digunakan itu adalah PC13 yang merupakan LED internal pada board STM32 gitu kan. Nah, terus tas 2 itu pembacaan jarak ya kan, sebagai pengukur jarak terhadap sensor ultrasonik. Mananya? Entah satu. Oh iya, kan dia digabung ya, lupa. Nah, ini ya kan. Nah, itu ini juga kenapa 1000 karena kan setiap 1 detik gitu. Terus mengirimkan pulse trigger singkat gitu, menghitung durasi pantulan gelombang dengan pulse in, mengonversi durasi menjadi jarak dalam satuan cm. Pinnya itu yang digunakan adalah PB6 sebagai trigger dan PB7 sebagai echo. Terus perbedaan dengan ESP32 itu program mencatat Cortex M3 single core, berbeda dengan ESP yang memiliki 2 inti atau dual core gitu kan. STM32 hanya memiliki 1 inti sehingga semua proses berjalan bergantian secara sangat cepat gitu. Karena menggunakan if milis last time interval, CPU tidak berhenti bekerja seperti menggunakan delay, sehingga kedua tugas terlihat berjalan bersamaan secara responsif. Meskipun komentar di kode menyebutkan FreeRTOS, implementasi di dalam loop adalah super loop dengan non-blocking delay. Ini cara yang sangat efisien untuk menangani banyak sensor tanpa beban sistem dari operasi yang berat gitu teman-teman. Terus selanjutnya kita akan lihat videonya. Nih. Nah ini compile-nya ya teman-teman. Nah ini, terus ini terminalnya. Pembacaannya itu setiap 1 detik ya teman-teman. Jadi tas 1, tas 2, jadi agak cepat ya.
Ini kan yang nyala lampu, ya kan. Nah ini yang sensor itu, ini ada jarak-jaraknya. Terus mana ya, ini kan tas 2 ya. Nah ini tas 2 nya tuh berubah-ubah gitu teman-teman. Terus juga ini video STM32 nya. Halo guys, jadi ini adalah rangkaian dari STM32 menggunakan sensor jarak. Nah, di sini ada dari programnya dan juga dari terminalnya. Nah, dari terminal ini ada tas 1 dan tas 2. Nah, untuk terminalnya di tas 1 itu menunjukkan bahwa LED-nya itu ada yang nyala, ada yang off gitu. Nah, untuk 0 itu off dari LED-nya dan 1 itu untuk menyala. Nah, untuk dari perhitungan tas 2 itu jarak. Ini kalau deket ya teman-teman. Kalau deket itu jaraknya ada di 2 cm ya kan, dan lain-lainnya. Terus kalau jauh itu ada di 13, 16 dan lain-lainnya. Oke. Gitu ya guys ya. Oke, terus selanjutnya kita akan masuk ke projectnya. Oke, sekarang masuk ke program yang project teman-teman. Oke, jadi di sini itu programnya pengembangan dari sistem yang pakai ISP gitu kan, karena kita di sini pakai ISP. Terus kan yang sebelum-sebelumnya itu cuma 2 tugas ya. Ini tuh menjalankan 3 tugas sekaligus menggunakan pakai FreeRTOS gitu. Terus yang pertama itu ada ada semafor handle ya. Ini dia. Bukan ini. Oh ini nih, benar-benar semafor handle serial mutex ya kan. Karena ESP32 itu punya 2 core yang bekerja secara bersamaan, terus jadi ada resiko 2 tas mencoba mengirim teks ke serial monitor di waktu yang samaan, yang bisa buat teks jadi berantakan atau korup gitu loh. Terus selain itu fungsinya itu sebagai kunci untuk mengambil kunci tersebut. Xmafur take mana ya? Nih, Xmafur take ya teman-teman. Itu sebelum mencetak ke serial dan mengembalikannya ke semafor GIF nih ya. Setelah selesai jadi output di serial monitor itu tetap rapi, jadi kebaca lah gitu kan. Terus pembagian tasnya itu program dibagi beban kerja ke dalam 3 unit mandiri gitu. Nah, jadi yang tas 1 nih, tas 1 bukan yang ini. Nah, ini tas 1 itu sebagai kendali LED dan counternya. Jadi intervalnya juga 1 detik. Mananya? Nih, 1 detik ya kan. Itu mengubah status. Jadi program yang ini itu mengubah status LED nyala atau mati dan menambahkan nilai variabel counter gitu kan. Terus yang tas 2 itu monitoring lingkungan, itu 2 detik. Nih, itu membaca suhu, kelembapan dan cek dari sensor DHT. Nah, yang tas ketiga itu sebagai pengukuran jarak, mengendalikan sensor ultrasonik yaitu HCSR04 dengan mengirimkan pulsa pada pin trigger dan menghitung pantulan pada pin echo gitu kan. Nah, terus ada alur kerjanya di sini. Bukan di codingan, maksudnya di penjelasannya. Alur kerja sensor ultrasonik di dalam 3 tas itu memberikan logika manual memicu sensor gitu kan. Terus ada trigger pin high selama 10 mikrodetik untuk menembakkan gelombang ultrasonik. Terus ada timing di pulse in echo. Oh, ini dia nih, ini itu menghitung berapa lama waktu yang dibutuhkan gelombang untuk kembali ya kan dia pantulan gitu. Terus ada kalkulasinya, waktu tempuh dikalikan dengan kecepatan suara gitu, lalu dibagi 2 karena gelombang menempuh perjalanan pergi pulang gitu kan.
Terus ada konfigurasi sistemnya, kan di setup, kan ada inisialisasi DHT, ya kan. Terus ini juga LED, ya kan. Terus task create, yang ini lagi-lagi ketemu dengan task create buat mendaftarkan 3 tugas yang tadi, gitu kan. Terus juga ya udah sih segitu aja. Mungkin selanjutnya kita bisa ke dokumentasinya. Nah ini video project. Nah ini kita pakai banyak sensor kan, kenapa ya gitu loh pokoknya. Ini compile-nya dulu, upload. Nah ini tuh ada 1, 2, sama 3, tapi yang Ini juga itu tuh kayak rangkaiannya. 1, 2, terus habis itu 2-nya hilang, Nah, nanti ketika 3 jadi 1, 3. ada perubahan jarak, di sini juga akan berubah. Di tes 3-nya. Nah, nih tas 3-nya kan, tas 2-nya itu sebagai pembaca sensor suhu. Nah, ini LED-nya lagi mati gitu. Ini 1, 2, 3 nih. Nah, Tuh, ini 1, 2. Nah ini kita jauh lagi. Gedein Di teman. tas 3-nya akan berubah. Terus abis itu untuk fotonya, nah, nih, ini foto rangkaiannya, ESP, enggak, ini nggak dipakai, lupa. Nah ini ESP, sensor jarak, sensor suhu, dan juga LED-nya. Terus udah seperti itu. Oh ini ada video compile-nya nih teman-teman. Harusnya ini video bukan nih. Oh bukan. Oh ini ESP, salah. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari video dari aku. Kurang lebih ya mohon maaf kalau ada penjelasan yang kurang jelas dan lain-lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.